Destika dengan NIM 06021382530 Jadi saya akan membawakan dongeng yaitu Danau Ula Lia yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 11. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sejenak membuka hati dan imajinasi kita untuk menyelami kisah penuh makna dari masa lalu. Cerita rakyat bukan sekedar dongeng untuk anak-anak, tetapi cerminan nilai kehidupan dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Melalui kisah-kisah lama, kita dapat belajar tentang kebaikan, kesetiaan, cinta, dan juga akibat dari keserakahan atau kemarahan. Maka hari ini kita akan menyimak sebuah kisah dari daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berjudul Danau Ula Lia. Saat kalian mendengarkannya, coba rasakan suasana alamnya, bayangkan tokoh-tokohnya, dan temukan nilai kehidupan yang tersimpan di dalamnya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di daerah Sekayu, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, hiduplah seorang gadis bernama Lia. Lia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah panggung sederhana di tepi sungai. Keluarga mereka hidup damai dan sederhana. Lia dikenal oleh semua orang sebagai gadis yang cantik, lemah lembut, dan sopan dalam bertutur kata. Selain itu, Lia juga rajin membantu orang tuanya di ladang dan sering menolong tetangga tanpa pamrih. Karena kebaikan hatinya, Lia sangat disayangi oleh warga sekitar. Setiap sore, Lia senang berjalan ke tepi sungai untuk mencuci pakaian atau sekedar menikmati angin sore yang berhembus lembut. Di sanalah ia sering berbicara dengan alam, memandangi pantulan langit di permukaan air, melihat burung-burung yang terbang pulang, dan mendengarkan gemercik air sungai yang menenangkan hati. Sungai bagi Lia bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga tempatnya merenung dan menenangkan diri. Suatu hari, saat Lia sedang mencuci di tepi sungai, datanglah seorang pemuda tampan dari desa seberang. Pemuda itu bernama Bujang Taruna, seorang anak kepala dusun yang terkenal dan pandai berburu dan belayar. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah cinta mereka. Bujang Taruna sering datang ke tempat Lia mencuci, berpura-pura membantu mengambil air atau memancing ikan di sungai. Dari pertemuan demi pertemuan, tumbuhlah benih kasih di antara keduanya. Namun, cinta mereka tidak mendapat restu dari orang tua Lia. Keluarga Lia menganggap Bujang Taruna bukan pasangan yang pantas karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Lia berasal dari keluarga sederhana yang taat beragama, sedangkan Bujang Taruna dikenal keras kepala dan sombong karena kedudukan ayahnya. Walaupun begitu, Lia tetap mencintai Bujang Taruna dengan sepenuh hati. Ia percaya bahwa cinta yang tulus tidak mengenal batas dan status. Ketika penolakan dari orang tuanya semakin keras, Lia semakin tertekan. Ia merasa di antara dua pilihan sulit, menaati orang tuanya atau mengikuti panggilan hatinya. Suatu malam, Lia menangis di tepi sungai sambil berdoa. Ya Tuhan, jika cinta ini salah, berilah aku jalan terbaik. Jika aku memang tak pantas untuknya, biarlah aku hilang daripada menyakiti hati kedua orang tuaku. Langit malam itu tampak berbeda. Awan menggantung tebal, petir menyambar di kejauhan, dan angin bertiup kencang. Lia terus menangis hingga air matanya jatuh membasahi tanah di tepi sungai. Tiba-tiba
tanah di bawahnya bergetar. Air sungai meluap dan dalam sekejap Lia menghilang tanpa jejak. Orang-orang desa yang mendengar suara petir langsung berlari ke arah sungai. Namun, mereka tidak menemukan apapun kecuali pusaran air besar di tengah sungai. Beberapa hari setelah kejadian itu, muncul seekor buaya putih besar di permukaan air. Tak seperti buaya biasa, buaya ini memiliki sisik yang berkilau seperti perak dan matanya lembut seperti mata manusia. Anehnya, buaya putih itu tidak pernah menyerang manusia. Ia hanya berdiam di tengah danau yang baru terbentuk, seolah menjaga tempat itu. Warga desa yakin bahwa buaya putih adalah jelmaan Lia. Mereka percaya bahwa Lia diangkat oleh alam sebagai penjaga danau karena ketulusan dan kesuciannya. Danau tempat Lia menghilang itu kemudian dinamakan Danau Ula Lia. Ula dalam bahasa daerah berarti tempat berputar atau pusaran air, menggambarkan lokasi di mana Lia menghilang ke dalam pusaran sungai. Sejak saat itu, Danau Ula Lia menjadi tempat yang disakralkan oleh warga sekitar. Orang-orang percaya bahwa buaya putih penjelmaan Lia sesekali menampakkan diri, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang senja atau bulan purnama. Mereka tidak merasa takut, justru percaya bahwa munculnya buaya putih membawa pertanda baik seperti hasil panen yang melimpah atau hujan yang turun setelah musim kemarau panjang. Cerita tentang Lia dan buaya putih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hingga kini, masyarakat Sekayu tetap menjaga kelestarian danau itu dan mempercayai bahwa Danau Ula Lia adalah simbol cinta yang abadi. Tidak ada yang berani berbuat sombong atau merusak alamat di sekitar danau karena diyakini akan mendatangkan malapetaka. Demikianlah dongeng tentang Danau Ula Lia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia, tetapi ketulusan hati akan selalu dikenang. Lia menunjukkan kesetiaan dan keberanian dalam mempertahankan perasaannya tanpa melanggar nilai-nilai moral. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita manusia untuk menghormati alam dan kepercayaan, karena alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki roh dan keseimbangan yang harus dijaga. Di sini saya akan menyebutkan 10 soal ganda tentang Danau Ula Lia. Yang pertama, cerita rakyat Danau Ula Lia berasal dari daerah A. Palembang, B. Musirawas, C. Sekayu Musi Banyuasin, D. Lahat. Yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita Danau Ula Lia? A. Bujang Taruna, B. Lia, C. Ibu Lia, D. Kepala desa. Yang ketiga, apa sifat utama yang dimiliki oleh Lia dalam cerita tersebut? A. Sombong dan keras kepala, B. Rajin dan berhati lembut, C. Pemalas dan cengeng, D. Ceroboh dan mudah marah. 4. Mengapa Lia bersedih dan menangis di tepi sungai? A. Karena ditinggalkan oleh kekasihnya, B. Karena cintanya tidak direstui oleh kekasihnya, C. Karena ia kehilangan harta benda, D. Karena ia merasa kesepian. Yang kelima, apa yang terjadi setelah Lia menangis dan berdoa di tepi sungai? A. Ia menikah dengan pemuda seberang, B. Ia berpindah ke desa lain, C. Ia menghilang dan muncul pusaran air, D.
ia berubah menjadi batu. Yang keenam, mengapa warga percaya bahwa buaya putih di danau adalah jelmaan Lia? A. Karena buaya itu muncul di tempat Lia menghilang dan bersifat jinak. B. Karena buaya itu menyerang warga desa. C. Karena buaya itu bisa berbicara seperti manusia. D. Karena Lia sering memelihara buaya. Yang ketujuh, apa arti kata ulak dalam nama Danau Ulak Lia? A. Air yang deras. B. Tempat berputar atau pusaran air. C. Tempat tinggal Lia. D. Air mata yang membentuk danau. Yang kedelapan, bagaimana sikap masyarakat terhadap Danau Ulak Lia hingga saat ini? Yang pertama, A. Takut dan menjauhinya. B. Menjadikannya tempat buang sampah. C. Menghormati dan menjaga kelestariannya. D. Mengeringkan danau untuk lahan sawah. Yang kesembilan, nilai moral apa yang dapat diambil dari kisah Lia? A. Kesombongan membawa kebahagiaan. B. Kesetiaan dan ketulusan akan selalu dikenang. C. Cinta sejati harus diperjuangkan dengan cara apapun. D. Dendam bisa menyelesaikan masalah. Yang kesepuluh, buaya putih dalam legenda Danau Ulak Lia melambangkan A. Kekuatan dan amarah. B. Kesucian hati dan penjaga keseimbangan alam. C. Hewan buas yang berbahaya. D. Hukuman bagi orang yang melanggar adat. Di sini saya akan menyebutkan 10 soal ganda tentang Danau Ulak Lia. Yang pertama, cerita rakyat Danau Ulak Lia berasal dari daerah A. Palembang. B. Musirawas. C. Sekayu Musi Banyuasin. D. Lahat. Yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita Danau Ulak Lia? A. Bujang Taruna. B. Lia. C. Ibu Lia. D. Kepala desa. Yang ketiga, apa sifat utama yang dimiliki oleh Lia dalam cerita tersebut? A. Sombong dan keras kepala. B. Rajin dan berhati lembut. C. Pemalas dan cengeng. D. Ceroboh dan mudah marah. 4. Mengapa Lia bersedih dan menangis di tepi sungai? A. Karena ditinggalkan oleh kekasihnya. B. Karena cintanya tidak direstui oleh kekasihnya. C. Karena ia kehilangan harta benda. D. Karena ia merasa kesepian. Yang kelima, apa yang terjadi setelah Lia menangis dan berdoa di tepi sungai? A. Ia menikah dengan pemuda seberang. B. Ia berpindah ke desa lain. C. Ia menghilang dan muncul pusaran air. D. Ia berubah menjadi batu. Yang keenam, mengapa warga percaya bahwa buaya putih di danau adalah jelmaan Lia? A. Karena buaya itu muncul di tempat Lia menghilang dan bersifat jinak. B. Karena buaya itu menyerang warga desa. C. Karena buaya itu bisa berbicara seperti manusia. D. Karena Lia sering memelihara buaya. Yang ketujuh, apa arti kata ulak dalam nama Danau Ulak Lia? A. Air yang deras. B. Tempat berputar atau pusaran air. C. Tempat tinggal Lia. D. Air mata yang membentuk danau. Yang kedelapan, bagaimana sikap masyarakat terhadap Danau Ulak Lia hingga saat ini? Yang pertama, A. Takut dan menjauhinya. B. Menjadikannya tempat buang sampah. C. Menghormati dan menjaga kelestariannya. D. Mengeringkan danau untuk lahan sawah. Yang kesembilan,
Nilai moral apa yang dapat diambil dari kisah Lia? A. Kesombongan membawa kebahagiaan. B. Kesetiaan dan ketulusan akan selalu dikenang. C. Cinta sejati harus diperjuangkan dengan cara apapun. D. Dendam bisa menyelesaikan masalah. Yang ke-10, buaya putih dalam legenda Danau Ula Lia melambangkan A. Kekuatan dan amarah. B. Kesucian hati dan penjaga keseimbangan alam. C. Hewan buas yang berbahaya. D. Hukuman bagi orang yang melanggar adat. Jadi saya akan memberikan jawaban terkait soal yang sudah saya berikan. Soal pertama, cerita rakyat Danau Ula Lia berasal dari daerah. Jawabannya adalah C. Sekayu Musi Banyuasin. Yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita Danau Ula Lia? Jawabannya adalah B. Lia. Ketiga, apa sifat utama yang dimiliki oleh Lia dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah B. Rajin dan berhati lembut. Yang keempat, mengapa Lia bersedih dan menangis di tepi sungai? Jawabannya adalah B. Karena cintanya tidak direstui. Yang kelima, apa yang terjadi setelah Lia menangis di tepi sungai? Jawabannya adalah C. Ia menghilang dan muncul di pusaran air. Yang keenam, mengapa warga percaya bahwa buaya putih di danau adalah jelmaan Lia? Jawabannya adalah A. Karena buaya itu muncul di tempat Lia menghilang dan bersifat jinak. Yang ketujuh, apa arti kata ula dalam nama Danau Ula Lia? Jawabannya adalah B. Tempat berputar atau pusaran air. Yang kedelapan, bagaimana sikap masyarakat terhadap Danau Ula Lia hingga saat ini? Jawabannya adalah C. Menghormati dan menjaga kelestariannya. Pada soal ke-9, nilai moral apa yang dapat diambil dari kisah Lia? Jawabannya adalah B. Kesetiaan dan ketulusan akan selalu dikenang. Pada soal ke-10, buaya putih dalam legenda Danau Ula Lia melambangkan. Jawabannya adalah B. Kesucian hati dan penjaga keseimbangan alam. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian sudah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dan memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari dongeng Danau Ula Lia. Semoga latihan itu membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail, dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.